pagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini, saya Lutfiana Widya dari kelas AK 301 akan mempresentasikan tentang materi dari perpajakan 2, yaitu tata laksana peradilan pajak dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Nurdaningsih. Berikut saya akan share untuk materinya. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem dari peradilan pajak, kedudukan, wewenang, maupun pembinaan teknis dari susunan hakim anggota, kemudian kesekretariatan, dan sampai dewan panitera. Nah, itu nanti juga kita akan bahas tentang banding dan juga gugatan sekaligus putusan dari pengadilannya, seperti itu. Nah, pengadilan pajak sendiri di pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penagih pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak belum selesai di tingkat keberatan. Nah, di sini nanti wajib pajak akan melakukan banding ataupun gugatan itu terhadap fiskus ataupun terhadap wajib pajak lain yang memang tergugat. Itu di pengadilan pajak. Dan pengadilan pajak sendiri menganut dua prinsip, yaitu fairness dan certainty. Fairness di posisi keadilan, wajib pajak mendapatkan keadilan sebagai penggugat terhadap tergugat ataupun fiskus terbanding di pengadilan pajak. Kemudian penjaminan untuk hak dan kewajibannya yang sudah menepati ketentuan ya untuk pembayaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian untuk certainty atau kepastian hukum, yaitu memberikan kepastian hukum atas sengketa pajak di tingkat keberatan, kemudian memastikan hak negara atas pembayaran pajak. Seperti itu. Nah, untuk kedudukan pembinaan dan wewenang pengadilan pajak, khususnya kedudukan pengadilan pajak itu di ibu kota negara, tercantum di pasal 3. Ibu kota negara ini adalah Jakarta dan posisinya di Jalan Hayam Wuruk ya. Kemudian untuk di luar tempat kedudukan, yaitu di Yogyakarta dan Surabaya, itu ada di pasal 4. Pembinaan teknis itu dilakukan oleh Mahkamah Agung termaktub di pasal 5 ayat 1, dan untuk pembinaan organisasi, administrasi, dan juga keuangan oleh Kementerian Keuangan langsung di pasal 5 ayat 2. Nah, kewenangan dari si pengadilan pajak sendiri itu untuk memanggil atau meminta kelengkapan data baik tertulis ataupun lisan dari pihak ketiga berkaitan dengan sengketa pajak yang diputuskan. Itu tercantum di pasal 33 ayat 1 junto ayat 2. Nah, mengawasi konsultan hukum yang memberikan bantuan hukum bagi pihak yang bersengketa juga adalah wewenang dari pengadilan pajak. Berikut adalah struktur pengadilan pajak. Itu ada ketua, wakil ketua, kemudian dimonitor oleh majelis atau hakim tunggal. Nah, majelis ini adalah majelis kehormatan yang berjumlah 3 orang. Hakim terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota, juga ada hakim tunggal. Nama-nama majelis hakim kehormatan ini nantinya diangkat langsung oleh Presiden dan sudah disetujui oleh Mahkamah Agung. Nah, ketua dan wakil ketua ini sudah dijelaskan di pasal 6 junto pasal 9 bahwa pimpinan pengadilan pajak termasuk ketua dan paling banyak 5 orang wakil ketua, hakim anggota, sekretaris, dan dewan panitera. Nah, pasal 8 ayat 1 junto ayat 3, hakim ketua dan juga wakil hakim ketua itu diangkat langsung oleh Presiden, berikut namanya juga sudah disetujui oleh Mahkamah Agung. Dan masa jabatannya sendiri ada 5 tahun, diperpanjang hanya 1 kali masa jabatan saja. Dan persyaratan-persyaratannya dipertegas di pasal 9 ayat 1 bahwa minimal harus berumur paling rendah 45 tahun, jujur, adil, dan tidak terlibat di tindakan ilegal. Kemudian pasal 9 ayat 2 itu dipertegas dengan adanya penambahan hakim anggota untuk
hakim ad hoc ya, memutuskan sengketa pajak khusus, contohnya seperti penyelundupan barang-barang lartas, seperti itu. Jadi adanya denda tambahan untuk tarif bea masuk. Nah, itu dibutuhkan namanya hakim ad hoc. Pasal 12 ayat 1 bahwa hakim tidak boleh merangkap jabatan sebagai pelaksana putusan, wakil pengampu, pejabat yang diperiksa atau sengketa pajak, penasehat hukum, konsultan pajak, ataupun konsultan dari akuntan publik dan pengusaha yang bersengketa pajak. Nah, di sini ada struktur kesekretariatan dan Dewan Panitera di bawah hakim ketua ya, sekretaris dan wakil sekretaris ini haruslah PNS di lingkungan Kementerian Keuangan, itu tercantum di pasal 25 ayat 1. Kemudian ayat 2 juga menjelaskan bahwa sekretaris itu juga bisa merangkap menjadi Dewan Panitera. Nah, sekretaris sendiri yang diangkat menjadi Dewan Panitera itu nantinya langsung diangkat oleh Menteri sesuai dengan pasal 29 ayat 4. Dan pembinaan teknisnya nanti harus di bawah Mahkamah Agung. Seperti itu sesuai dengan pasal 29 ayat 5. Tapi Dewan Paniteranya sendiri tidak boleh merangkap menjadi konsultan pajak, pelaksana keputusan, akuntan publik, atau pejabat pengusaha yang bersengketa, itu tercantum di pasal 29 ayat 2. Nah, kita lihat di sini strukturnya, itu di bawah wakil sekretaris dan juga sekretaris ya, yang pasti. Ada posisi bagian umum, itu untuk tata usaha dan juga untuk perlengkapan dari kebutuhan Dewan Panitera. Nah, kemudian bagian administrasi untuk sengketa pajak itu bisa nantinya kita memasukkan banding dan juga gugatan sampai 3 kali proses. Kemudian bagian administrasi putusan persidangan dan kepatuhan internal, di sini nanti memberikan salinan keputusan kepada si penggugat dan tergugat itu sebanyak 2 kali, dan juga monitoring hasil persidangan dan melihat untuk kepatuhan dari wajib pajak sendiri apakah sudah melaksanakan sidang hasil sidang dari keputusan baik banding ataupun gugatan seperti itu. Kemudian di bagian administrasi ada peninjauan kembali dan juga dokumentasi. Peninjauan kembali ini nantinya akan ada 3 subbagian dan juga bagian dokumentasi untuk keputusan-keputusan yang sudah nanti tercantum di salinan keputusan yang asli dan juga jurispruden. Jurispruden ini untuk memastikan kepastian hukum jika ada namanya pelanggaran atau tidak, itu di bagian subbagian dokumentasi. Putusan ini hanya mendokumentasikan, yaitu ada subbagian kepatuhan dan juga dokumentasi ini harus sering komunikasi ya, karena untuk melihat dari kepatuhan wajib pajak apakah mereka sudah melakukan kewajibannya untuk bisa memonitor adakah sanksi administrasi atau denda. Kemudian untuk bagian teknologi informasi sendiri itu untuk publikasi juga ataupun kita melakukan e-registration di e-tax code seperti itu. Nah, jika sekretaris dan wakil sekretaris berhalangan hadir, maka akan dilakukan penggantian untuk sekretaris. Kemudian juga ada wakilnya dan juga ini kelompok jabatan untuk jabatan fungsional seperti itu. Next. Nah, ini adalah hukum acara pengadilan pajak, yaitu ada sengketa pajak yang nanti terbagi menjadi banding dan gugatan. Nah, sengketa pajak sendiri sesuai dengan pasal 1 ayat 5 adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan.
Berdasarkan peraturan perundangan perpajakan kepada tadi pengadilan pajak ya bandingnya sama gugatannya, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa. Nah, banding sendiri itu tugasnya hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan. Itu tercantum di pasal 23 Undang-Undang KUP, sedangkan gugatan nantinya memutus sengketa pelaksanaan untuk penagihan pajak atau keputusan pembetulan atas keputusan-keputusan lainnya. Jadi yang fokusnya di sini di Undang-Undang KUP pasal 23 ayat 2, gugatan berhubungan dengan penagihan pajak dan juga surat paksa. Sedangkan banding hanya untuk khusus keberatan. Nah, prosedur dari banding sendiri, banding sesuai dengan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding kepada pengadilan pajak. Harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan pasal 35 ayat 1 dalam jangka waktunya 3 bulan sejak keputusan dan tidak mengikat apabila jangka waktu tidak dipenuhi di luar kekuasaan keputusan banding sesuai dengan pasal 35 ayat 2 Junto ayat 3. Fokusnya adalah satu surat banding hanya untuk satu keputusan sesuai dengan pasal 36 ayat 1. Nah, formatnya sendiri harus mencantumkan alasan jelasnya apa, tanggalnya dan salin keputusannya sesuai dengan pasal 36 ayat 2 Junto ayat 3 bahwa keputusan banding diajukan mencantumkan besaran pajak terutang dan hanya diajukan apabila WP telah membayar 50% pajak terutang sesuai dengan pasal 36 ayat 4. Nah, di pasal 37 ayat 1 pengajuan banding hanya dilakukan oleh wajib pajak, ahli waris, pengurus, kuasa hukumnya juga. Apabila selama proses bandingnya si WP tadi meninggal, maka banding dilanjutkan oleh ahli waris, kuasa hukum, dan juga ahli waris pengampunya dalam permohonan banding pilot. Nah, pasal 37 ayat 2, apabila selama proses banding, pemohon banding melakukan penggabungan ya, seperti merger, akuisisi, kemudian peleburan, pemecahan, pemekaran usaha atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan, dan juga likuidasi. Jadi tetap nantinya jika WP yang mengajukan banding meninggal dunia, maka yang diberikan pertanggungjawaban baik ahli warisnya ataupun kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan banding kembali. Walaupun juga dilakukan namanya merger akuisisi, akan tapi jalannya persidangan untuk banding ini bisa tetap berlanjut seperti itu. Pasal 38 permohonan banding tadi harus dilengkapi surat banding sepanjang masih dalam jangka waktunya 3 bulan setelah keputusan banding diberlakukan. Pasal 39 ayat 1 bahwa keputusan banding diajukan untuk dicabut kepada pengadilan pajak. Jadi nanti pencabutan sendiri itu harus mendapatkan persetujuan dari ketua dan juga majelis hakim tunggal ya, majelis kehormatan tadi, melalui pemeriksaan juga beberapa surat pernyataan pencabutan dalam sidang persetujuan terbanding. Dan nanti berkas-berkas ini nantinya harus didaftarkan dan kemudian nanti tidak dapat diajukan kembali ya untuk dilakukan proses untuk selanjutnya jikalau memang dijalankan untuk dicabut seperti itu. Nah, berikut adalah alur penyelesaian sengketa pajak untuk banding. Proses bandingnya di sini untuk acara biasa bahwa surat banding dari pemohon banding itu adalah jangka waktunya 14 hari ya untuk permintaan surat uraian kepada terbanding itu mendapatkan respon maksimal 14 hari. Kemudian tadi jangka waktunya adalah 3 bulan ya. Nah, dari surat uraian banding yang dikirimkan ke terbanding itu jarak waktunya adalah 14 hari ya untuk mendapatkan salinannya dari pengadilan kepada pemohon banding ataupun ke pihak terbanding. Nah, kemudian nanti ada surat bantahan dari permohonan terbanding pembanding yang apakah dalam waktu 1 bulan ini
memang sudah betul atau belum salinan dari salinannya untuk sidang keputusan. Hanya diberikan waktu dari surat bantahan ini itu adalah 30 hari ya. Tetapi untuk salinannya nanti didapatkan 14 hari sejak di pengadilan pajak itu memberikan keputusan. Nah, jarak antara surat banding ke pemberkasan yang siap untuk persidangan itu adalah 6 bulan. Nah, di 6 bulan ini nanti seluruh proses data apabila terbanding ataupun pemohon tidak memenuhi ketentuan untuk penyampaian tetap dilanjutkan untuk proses pemeriksaan banding. Nah, untuk pemberkasan sampai dengan keputusan itu kan jangka waktunya 6 bulan. Jadi jika dari surat banding sampai putusan itu di total ada 12 bulan atau 1 tahun, dalam hal khusus dapat diperpanjang hingga 3 bulan. Misalkan dalam segi kasus seperti penyelundupan barang ilegal lapas itu kan membutuhkan proses pemeriksaan ya. Jadi nantinya bisa dilakukan untuk perpanjangan maksimal 3 bulan. Nah, untuk pelaksanaan putusan pengadilan pajak itu 30 hari terhitung sejak tanggal diterima keputusan. Kemudian surat banding sendiri nantinya memang lebih gampang ya kalau kita memasukkannya ke e-registration di e-tax4 itu sesuai dengan peraturan pemerintah di tahun 2023 ya. Dan kita harus melengkapi data-data administrasi itu seperti kalau kita melakukan banding di pajak pusat maupun daerah, kita harus menyiapkan namanya surat ketetapan pajak, baik ketetapan pajak lebih bayar ataupun kurang bayar seperti itu atau nihil, tetap harus dipersiapkan. Kemudian surat setoran pajak, SSP, dan kalau misalkan kita banding bea dan cukai, itu diperlukan surat penetapan tarif nilai pabean, baik pabean ekspor ataupun impor, dan surat penetapan perhitungan bea keluar. Misalkan untuk cukai rokok. Jadi untuk pelekatan pita cukai yang dilakukan di pabrik itu untuk ekspor, sedangkan untuk impor itu harus dilekatkan di area kawasan kepabeanan. Nah, untuk pemberitahuan impor barang dan juga ekspor barang ini nantinya harus dilengkapi dengan namanya commercial invoice dan juga bill of lading serta shipping instruction. Nah, untuk alat penyelesaian sengketa pajak banding yang tadi dengan acara biasa, sedangkan yang ini nanti dengan sidang acara cepat, yaitu perbedaannya di format. Nah, formatnya yang tadi tidak terpenuhi. Salah satunya yaitu diajukan dalam jangka waktu kurang atau lebih dari 3 bulan dan memaksakan untuk mengajukan banding dengan tidak membayar pajak ya. Kurang dari atau membayar pajak tapi kurang dari 50% dari pajak berhutang. Nah, ini langsung nanti dilakukan keputusan bahwa jelas itu terkena denda administratif hingga sampai pencabutan izin usaha. Nah, berikut adalah prosedur gugatan. Gugatan menurut pasal 1 ayat 7 adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak kepada pengadilan pajak, juga tertulis dalam bahasa Indonesia sesuai pasal 40 ayat 1 Junto ayat 2 diajukan 14 hari sejak tanggal penagihan. Nah, jangka waktu pengajuan gugatan terhadap putusan adalah 30 hari sejak diterima keputusan yang digugat sesuai dengan pasal 40 ayat 3 dan perpanjangan jangka waktu dengan keadaan di luar kuasa penggugat adalah 14 hari sesuai dengan pasal 40 ayat 5 dan pasal 40 ayat 6 menjelaskan tentang satu surat gugatan untuk satu surat keputusan saja. Jadi sama dengan posisinya banding tadi, perbedaannya adalah kalau gugatan lebih cepat yaitu 14 hari sejak tanggal penagihan ya, gitu. Karena gugatan itu kan untuk pelaksanaan penagihan pajak, gitu kan. Nah, gugatan ini diajukan oleh penggugat, ahli waris, kemudian kuasa hukum juga, itu harus disertai alasan yang jelas. Mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan juga atas keputusan yang digugat dan dilampirkan salinan dokumen yang dibuat sesuai pasal 141 ayat 1. Nah, apabila selama prosesnya si penggugat tadi meninggal dunia, maka dapat diajukan oleh ahli warisnya
itu di pasal 41 ayat 2 dan pasal 41 ayat 3 menjelaskan apabila penggugat tadi melakukan merger ataupun akuisisi, penggabungan, peleburan, dan pemecahan pemekaran usaha atau likuidasi, permohonan dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban akibat penggabungan, peleburan, atau likuidasi yang dimaksud. Jadi tetap dilanjutkan sampai dengan si walaupun wajib pajak yang menggugat tadi sudah meninggal dunia ataupun sudah melakukan merger akuisisi, maka dapat diserah terimakan kepada yang pihak yang mendapatkan pertanggungjawabannya seperti itu. Pasal 42 ayat 2 dijuntukan dengan ayat 3 menjelaskan bahwa akan dilakukan pencabutan gugatan dari daftar sengketa dan tidak dapat diajukan kembali itu dengan penetapan dari hakim ketua. Kemudian juga ada putusan dari majelis kehormatan hakim tadi, itu harus dilengkapi dengan surat pernyataan pencabutan dan juga hasil-hasil pemeriksaan dari si penggugat maupun tergugat. Nah, berikut alur penyelesaian sengketa pajak gugatan. Ini ada proses kegugatan untuk acara biasa dan juga dengan sidang acara cepat. Nah, di sini surat gugatan dari penggugat itu mendapatkan respon maksimal 14 hari ya untuk permintaan surat tanggapan kepada tergugat. Kemudian jangka waktunya 1 bulan, sedangkan dibanding tadi jangka waktunya adalah 3 bulan, lebih lama. Nah, dari surat tergugat tadi, surat tanggapan tadi, dari tergugat itu jaraknya 14 hari untuk nantinya mendapatkan salinan dari pengadilan pajak kepada penggugat untuk memberikan surat tanggapan. Tanggapan dari surat keputusan, salinan keputusan tadi. Nah, adapun jika tidak sesuai, maka dapat memberikan surat bantahan dari penggugat, itu jaraknya ada 30 hari. Dan nantinya akan mendapatkan salinan kepada tergugat itu 14 hari. Seperti itu. Jadi jarak antara surat bantahan ke salinan ini adalah 14 hari. Jika ditotal dari surat gugatan sampai dengan pemberkasan sengketa itu ada 3 bulan. Nah, dari pemberkasan sengketa ini nanti apabila tergugat atau penggugat tidak memenuhi ketentuan untuk penyampaian dari surat tanggapan, tetap dilanjutkan pemeriksaan untuk gugatan. Jadi nanti kalau surat tanggapan ini tidak mendapatkan respon apa-apa, tetap akan dilakukan proses-proses ini sampai ke pemberkasan dan nantinya akan dilakukan proses persidangan. Nah, proses persidangan sendiri nantinya itu akan ada namanya keputusan juga, itu 30 hari ya untuk pelaksanaan sejak diterimanya keputusan. Jadi ada monitoring selama 30 hari oleh auditor kepabeanan atau pajak seperti itu. Nah, untuk hal-hal khusus, jikalau ada kasus seperti misalkan penyelundupan lantas tadi, nah maka eh, jaraknya itu akan diperpanjang paling lama adalah 3 bulan. Seperti itu. Nah, untuk perbedaannya adalah di sini kan format-formatnya sudah terpenuhi semua. Sedangkan di sini tidak ada format yang terpenuhi. Salah satunya adalah diajukan dalam jangka waktu atau telah ditetapkan itu 14 hari untuk gugatan terhadap pelaksanaan penagihan. Nah, gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan ini sejak surat gugatan diterima, maka dianggap langsung dilakukan keputusan oleh pengadilan pajak seperti itu. Nah, berikut ada syarat pengajuan sengketa pajak. Kita bandingkan ya. Untuk proses banding itu harus diajukan dalam bahasa Indonesia. Itu tercantum di pasal 35, 36 ya. Itu. Nah, kemudian gugatan sendiri di pasal 40 itu juga menggunakan bahasa Indonesia sama. Banding diajukan jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur dalam peraturan perundangan perpajakan. Jadi jangka waktu banding adalah 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan. Dan untuk gugatan jangka waktunya itu adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan
penagihan. Jadi setelah ditagih 14 hari adalah wajib pajak dapat mengajukan gugatan. Kemudian jangka waktu untuk mengajukan gugatan sendiri selain keputusan pelaksanaan penagihan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Nah, jadi balasan nanti selama 30 hari juga ditunggu untuk salinan keputusannya tadi. Pengecualian batas waktu karena keadaan di luar kekuasaan dengan perpanjangan paling lama 14 hari sejak berakhirnya keadaan tersebut. Jadi patokannya adalah 14 hari untuk gugatan, sedangkan untuk banding adalah 3 bulan. Terdapat satu keputusan diajukan untuk satu surat banding. Nah, ini sesuai dengan pasal 36 itu ayat 4 itu sudah betul ya. Dan di sini juga di gugatan juga sama, terdapat satu pelaksanaan penagihan untuk satu keputusan diajukan satu surat gugatan. Jadi sama ya, untuk satu suratnya untuk hanya satu kasus. Banding diajukan dengan disertai alasan yang jelas, dicantumkan tanggal terima surat keputusan yang dibanding. Nah, untuk gugatan juga sama, alasannya harus jelas, cantumkan untuk tanggal diterima, pelaksanaan penanggihan, dan keputusan yang digugat. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya untuk gugatan ada namanya SKP gitu kan, dan juga surat tagihan seperti itu dari sanksi denda yang diberlakukan jika wajib pajak tidak patuh. Nah, pada surat banding dilaporkan salinan keputusan yang dibanding sama gugatan juga. Kemudian banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli waris, pengurus atau kuasa hukum. Dan posisi gugatan itu juga sama. Yang beda adalah di syarat pengajuan banding yang terakhir, yaitu banding diajukan besarannya adalah 50% dari jumlah pajak terutang dengan melaporkan SSP dan juga pengembalian. Nah, di sini nantinya kalau di gugatan tidak ada, tapi di banding ada, yaitu ada jaminan 50% pajak sudah terlunasi seperti itu. Nah, berikut adalah putusan pengadilan pajak. Putusannya merupakan putusan akhir dan memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 77 Ayat 1 bahwa pengadilan pajak dapat mengeluarkan putusan salah juga atas gugatan berkenaan dengan permohonan penundaan sengketa pajak. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung sesuai Pasal 77 Ayat 3. Nah, putusan sendiri itu tercantum di pasal 78, yaitu melalui hasil penilaian pembuktian, peraturan perundangan perpajakan, dan juga keyakinan hakim. Nah, putusan yang diambil berdasarkan pasal 79 bahwa di ayat 1 dilakukan musyawarah oleh hakim ketua berdasarkan data-data yang ada, dan ayat 2 itu jika musyawarah tidak tercapai, maka dilakukan voting suara terbanyak. Namun jika tidak disetujui ya hasilnya tadi, disertakan nama hakim anggota yang tidak setuju siapa saja. Kemudian di pasal 80 ayat 1, junto ayat 2, keputusan dari pengadilan pajak dengan 6 kondisi ini maupun dia tidak dapat mengajukan kembali ya gugatannya, maupun dari gugatan sampai ke tingkat kasasi tidak dapat diajukan jika dibatalkan seperti itu. Nah, kondisinya seperti apa sih dari putusan pengadilan? Yaitu ditolak, terus kemudian dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Kemudian menambah pajak nih yang harus dibayarkan, dimasukkan nanti di SP2DK. Terus tidak dapat menerima, kemudian membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung, sekaligus nantinya juga dapat dibatalkan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini. Saya stop share dulu. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penyampaian saya. Terima kasih dan selamat pagi.